seperti ini. Dako. Ya. Ini juga 3 huruf. Kemudian farro. Dako artinya mengetuk. Kemudian farro, lari, juga sama. Farro asalnya fa, ro, ro. Asalnya adalah faroro. Kemudian ro-nya disukun sehingga dibaca far, ro. Kemudian berubah menjadi farro. Ya, di tasydid. Nah, ini pembahasan bab mengenal shorof dan apa yang dimaksud dengan ilmu shorof. Intinya bahwa ilmu shorof ini membahas tentang pembentukan sebuah kalimat atau kata. Ya, adapun ilmu nahwu ini berhubungan dengan harokat akhir. Kita buka halaman setelahnya, halaman 6. Ya. Di sini mu'alif kemudian membawakan pasal pertama, al-faslul awal, pasal yang pertama, al-ismu bin nadhari ila bunyatih. Isim apabila ditinjau dari bangunan akhirnya. Apa yang dimaksud dengan bangunan akhir? Yang dimaksud dengan bangunan akhir adalah huruf akhir pada sebuah isim tersebut. Yang kita bahas di sini isim. Contoh Muhammad, Muhammadun. Maka yang dibahas adalah huruf dal. Kemudian juga contoh huda, hudal lil muttaqin, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi huda. Nah, ini di sini dibahas huruf akhirnya apa, ya. Jadi yang dimaksud dengan huruf akhir, bangunan akhir maksudnya huruf yang terakhir. Isim kata mu'alif di sini ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 macam. Yang pertama isim maksur, ismun maksurun. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah. Naam. Di sana ada 2 alif. Ada alif yang seperti ini, alif tegak. Ada juga alif yang begini, alif bengkok. Ya. Kita mengenalnya bahasa mudahnya alif bengkok. Nah, ini juga alif. Ini alif tegak, ini alif bengkok. Jangan dikira ya. Karena kalau ya, ini ada titiknya di bawah. Ini baru dibaca ya. Ya, bisa lihat nanti di mushafnya pada kata huda. Apa yang dimaksud dengan isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif. Contohnya ad-dunya. Kata ad-dunya. Kita langsung masuk saja. Ad-dunya. Ad-dunya. Nah, lihat. Huruf terakhirnya itu alif. Perhatikan. Ini ada ya, kemudian alif. Ad-dunya. Ya, kalau di sininya ya, maka alifnya pasti alif tegak, alif mamdudah. Ya, alifnya alif tegak, bukan alif yang begini, kecuali pada kata Yahya. 6. Ad-dunya, perhatikan setelahnya huruf akhirnya adalah alif, sebelumnya fathah. Ini isim maksur. Kemudian isim yang dibawakan contoh di sini al-mustashfa. 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 Perhatikan, al-mustashfa atau kita sebut rumah sakit. Al-mustashfa ini akhirnya ada alif. Sebelumnya berharokat fathah. Ya, berharokat fathah. Begitu juga al-mustafa. Al-mustafa sama.
di akhirnya alif. Al-Mustafa ini artinya pilihan. Al-Mustafa Rasulullah SAW, orang pilihan. Kemudian al-asa. Al-asa artinya tongkat. Nah, al-asa sama. Al-fata, seorang pemuda. Al-huda, petunjuk. Al-huda. Al-huda, lihat. Al-huda ini dengan alif yang seperti ini. Ini dinamakan alif juga, bukan ya? Ya. Sebelumnya fathah, maka dia memenuhi sebagai isim maksur. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, isim mangkus. Isim mangkus yaitu isim yang diakhiri dengan ya yang sebelumnya berharokat kasrah. Perhatikan, kalau yang tadi diakhiri fathah, sekarang diakhiri dengan ya yang sukun, ya. Ini pada keadaan biasa atau marfu, sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya al-murabbi. Al-murabbi. Perhatikan, sebelum huruf akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Al-murabbi. Kemudian ar-ra'i. Al-murabbi ini seorang pendidik atau guru atau ustadz, ya. Kemudian ar-ra'i. Ar-ra'i artinya seorang penggembala. Ar-ra'i. Ar-ra'i. Akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Intinya begitu saja. Akhirnya kasrah sebelumnya, akhirnya ya sebelumnya kasrah, maka isi mangkus. Al-musalli, orang yang sholat. Ad-da'i, orang yang berdakwah, da'i. Al-qadhi, seorang hakim, ya, seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara. Al-qadhi. Kemudian al-hadi. Al-hadi, seorang pemberi petunjuk. Nah, catatan, apabila al dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan, lalu huruf sebelum ya tadi di kasratain. Naam. Kalau tadi kita katakan al-hadi, contohnya al-hadi dalam isi mangkus, ketika al-nya kita hilangkan, al-hadi jadi hadi, maka ketika al hilang, ya-nya juga hilang. Kemudian huruf sebelum ya tadi, dalam hal ini dal, ini di kasratain. Jadi hadin. Kalau tadi ar-ra'i, ketika al-nya hilang, jadi ra, ya-nya juga hilang. Ra'in, ya, jadi ra'in. Kemudian juga al-musalli, musallin. Da'in, ad-da'i, da'in. Al-qadhi, qadin. Perhatikan, qadin. Ini isim mangkus, ya, jangan dilihat dia kasratain. Dia isim mangkus. Kemudian isim yang ketiga, isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Sebelumnya alif. Perhatikan, kalau yang ketiga ini, yaitu isim mamdud, diakhiri dengan alif. Diakhiri dengan alif. Dengan hamzah, sebelumnya ada alif. Contoh, ittida'un. 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 Dalam usul salasah, kita bahas iktida'an. Iktida'an bin Nabi SAW dan seterusnya. Di sini ada hamzah di akhir kata, sebelumnya ada alif. Nah, mamdud itu artinya panjang, mad. Iktida'un.
sehingga kita baca panjang iktidaun, ya. Sebelum huruf akhirnya hamzah, sebelumnya alif. Iktida artinya mengikuti, kemudian dawaun. Dawaun artinya dawa, obat. Dawaun, binaun, bangunan. Kemudian samaun, langit. Insya'un, sebuah karangan atau pertumbuhan. Ibtidaun, nah, kalau dalam usul salasa ibtidaan. Ibtidaan. Nah, ibtida. Akhirnya hamzah, sebelumnya alif. Maka dia isim mamdud. Ya. Mudah insyaallah. Yang terakhir adalah isim sahih. Isim yang tidak diakhiri dengan jenis yang ketiga tadi. Tidak diakhiri dengan alif, baik itu alif bengkok atau alif tegak. Tidak juga diakhiri dengan iya, sebelumnya kasrah, atau diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif. Maka dia termasuk isim sahih. Termasuk isim sahih. Dan ini yang terbanyak. Ini yang terbanyak yang sering kita dapatkan. Contohnya adalah apa? Kolam, daftarun, daftar, buku tulis, saburoh, mim sahah. Coba kata mim sahah. Mim sahatun, penghapus. Ini mim sahah ini, ya. Di sini huruf akhirnya tak marbutoh. Sebelumnya haknya fathah. Maka dia bukan isim maksur, karena dia bukan alif. Kemudian juga dia bukan isim mangkus, karena dia tak marbutoh, bukan ya. Bukan juga isim mamdud, maka dia isim sahih. Kitabun, qalamun, sabburatun, jawalun, sayyaratun, dan sebagainya. Ini adalah isim sahih. Kesimpulannya bahwa bab pertama ini dan pasal yang pertama ini kita bahas tentang pengertian shorof dan isim apabila ditinjau dari huruf akhirnya. Apa manfaatnya kita belajar ini? Manfaatnya nanti kalau sudah masuk kepada i'rab atau perubahan sebuah kata. Nanti insya Allah antum dan antuna akan dapatkan faedah dari belajar ini insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.